wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika. Saya akan mempresentasikan video laporan ujian akhir semester mata kuliah Data Science. Laporan ini merangkum implementasi dan analisis mendalam mengenai teknik regresi, klarifikasi, dan clustering menggunakan dataset real sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Data Science. Di sini ada pendahuluan memahami kekuatan data science. Di sini yang pertama ada definisi dan tujuan. Data science adalah disiplin ilmu yang menggabungkan statistika, ilmu komputer, dan pengetahuan domain untuk mengekstraksi wawasan dan informasi berharga dari data. Sedangkan yang kedua, cakupan laporan. Laporan ini mencakup penerapan 3 pilar utama data science. Regresi, prediksi nilai kontinu, klarifikasi, prediksi kategori, dan clustering, pengelompokan data tanpa label. Yang ketiga ada metodologi. Kami akan mendemonstrasikan tahap lengkap data science, membandingkan perform sebagai model machine learning dan menghasilkan insight yang dapat ditindaklanjuti dari dataset nyata. Di slide ketiga, itu ada landasan teori, pilar-pilar machine learning. Yang pertama, ada regresi, model hubungan fungsional antara variabel respon, target, dan satu atau lebih variabel prediktor atau fitur. Yang kedua ada klasifikasi. Proses mengelompokkan data ke dalam kategori atau label yang telah ditentukan berdasarkan atribut-atributnya. Yang ketiga ada clustering. Metode unsupervised learning yang bertujuan mengelompokkan data berdasarkan kemiripan intrinsik. Di slide keempat, ada metodologi penelitian pendekatan sistematis. Yang pertama ada sumber data. Kami menggunakan dataset yang tersedia secara publik dari Kaggle untuk memastikan relevansi dan kompletitas data real. Dataset yang digunakan yaitu yang pertama ada regresi, Women Surprise. Yang kedua ada klasifikasi akademik sukses. Yang ketiga ada clustering credit card customer. Dan di kedua ada tahap analisis. Yang tahap analisis, setiap studi kasus mengikuti alur analisis data standar untuk memastikan konsistensi dan akurasi hasil. Yang pertama ada pemrosesan data menggunakan missing value, penghapusan outlier, eksplorasi data atau EDA, pemahaman struktur yang distribusi data, fitur engineering, pencipta fitur baru dari data yang ada. Dan keempat, ada pemodelan implementasi algoritma machine learning. Dan kelima, ada evaluasi model pengukuran performa dan validasi hasil. Di slide kelima, itu ada studi kasus 1, yaitu prediksi harga sepatu wanita. Yang pertama, tujuannya dan pemrosesan data. Di sini ada membangun model untuk memprediksi harga sepatu atau Prince Mormin berdasarkan fitur-fitur yang relevan. Langkah awal meliputi penghapusan kolom tidak informatif, ID, asins, case, dan penanganan missing value pada kolom harga dengan imputasi nilai rata-rata. Sedangkan yang kedua ada fitur engineering menggunakan label encoder untuk mengubah fitur kategorikal brand menjadi numerik. Selain itu, kami membuat fitur baru, Dashland, yang menghitung panjang teks deskripsi produk untuk menangkap informasi kualitas atau detail. Yang ketiga ada pemodelan dan evaluasi. Model linear regression dan random forest regressor diimplementasi. Random forest menunjukkan performa superior,
superior dengan nilai $R2 lebih tinggi dari RMS lebih rendah, menandakan kemampuannya menangkap hubungan non-linear. Di slide keenam ada analisis hasil regresi faktor penentuan harga sepatu. Di sini ada model terbaik dan signifikansi fitur. Model Random Forest Regressor terbukti lebih unggul dan memprediksi harga sepatu. Keunggulan terletak pada kemampuannya untuk menangani hubungan non-linear dan interaksi kompleks antar fitur. Fitur-fitur yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap harga sepatu adalah: yang pertama adalah brand, yaitu merek. Yang kedua, pilihan warna atau colors. Yang ketiga, deskripsi lens, panjang deskripsi. Di slide ketujuh, itu ada studi kasus kedua, yaitu prediksi keberhasilan akademik atau klasifikasi. Di sini ada tujuan dan pemrosesan. Ini membangun model klasifikasi untuk memprediksi status ketulusan mahasiswa guard, drop, enrolled menggunakan data tabular akademik. Tahapan pemrosesan meliputi: yang pertama ada pemisahan fitur X dan target Y. Yang kedua ada imputasi data untuk menangani missing value. Yang ketiga ada encoding fitur kategori menjadi representasi numerik. Yang keempat ada standardisasi data numerik menggunakan standar declare untuk menyamakan skala. Dan di sini selain itu ada pemodelan dan hasil awal, yaitu dua model klasifikasi diimplementasi dan dibandingkan. Yang pertama, logistic regression, model linear yang efisien untuk masalah klasifikasi binar dan multi-kelas. Dan yang kedua ada random forest classifier, model ensemble berbasis pohon keputusan yang dikenal karena kemampuannya menangani kompleksitas data. Dan evaluasi awal menunjukkan random forest classifier cenderung memberikan performa yang lebih baik. Dan analisis hasil klasifikasi mengidentifikasi peluang kelulusan. Yang pertama yaitu model terbaik dan keunggulan. Yang kedua ada fitur paling berpengaruh. Dan yang ketiga kesimpulan dan rekomendasi. Studi kasus 3 yaitu segmentasi nasabah kartu kredit atau clustering. Yang pertama ada tujuan dan pemrosesan. Melakukan segmentasi nasabah kartu kredit menggunakan algoritma K-means untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok perilaku yang berbeda. Pemrosesan meliputi: yang pertama ada penghapusan kolom, cus ID. Yang kedua ada imputasi nilai rata-rata untuk missing value. Yang ketiga ada standardisasi data menggunakan standar scalar untuk memastikan semua fitur memiliki kontribusi yang sama terhadap jarak Euclidean dan clustering. Dan yang kedua ada penentuan jumlah cluster optimal. Untuk menentukan jumlah cluster K yang optimal, kami melakukan iterasi K-means dengan K dari 2 hingga 6. Setiap hasil dievaluasi menggunakan Siltot Score. Siltot Score membantu mengukur beberapa mirip sebuah objek dengan klaster sendiri dibandingkan dengan klaster lain. Semakin tinggi skornya, semakin baik definisi klaster tersebut.
Dan yang terakhir, evaluasi dan segmen nasabah identifikasi perilaku. Yang pertama ada klaster 1 Sultan, nasabah dengan limit kredit tinggi, tingkat pembelian tinggi, dan rekam jejak pembayaran yang sangat lancar. Yang klaster kedua ada berisiko, yaitu nasabah yang menggunakan limit kredit hampir maksimal namun hanya membayar nilai minimum. Yang ketiga ada visual VCA, menggunakan VCA and components sama dengan 2 untuk mereduksi dimensi data, memungkinkan visualisasi klaster dalam ruangan dua dimensi yang mudah dipahami. Dan yang keempat, terakhir, ada rekomendasi bisnis. Fokus pada klaster Sultan dengan penawaran premium. Waspadai risiko pada klaster pembayaran rendah. Strategi personalisasi dapat meningkatkan keputusan nasabah. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika masih terbata-bata dan ada kata-kata yang salah dan tidak dipahami, mohon maaf. Sekian pengerjaan video presentasi UAS saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.